Semangat pagi! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Accumulator Charge Valve pada HD 785-7. Accumulator Charge Valve terletak pada frame sebelah kanan di bagian depan dan di atas accumulator parting brake. Adapun fungsi accumulator charge valve yaitu untuk mempertahankan pressure oli dari pump pada specified pressure dan menyimpannya ke dalam accumulator. Kemudian, saat mencapai specified pressure, oli dari pump akan dihubungkan dengan circuit drain untuk mengurangi load pump. Berikut port pada accumulator charge valve. From hydraulic pump, main relief valve, to brake system tank, from accumulator to accumulator. Cutout condition, yaitu merupakan batas maksimal pressure recharging ke accumulator yang diatur oleh accumulator charge valve sebagai indikasi untuk menurunkan hydraulic loss dengan menghentikan proses recharging dan mengembalikan flow discharge pump kembali ke tangki. Adapun spesifikasi dari cutout pressure yaitu sebesar 20,6 MPa atau 210 kg per cm persegi. Cut-in condition yaitu merupakan batas minimal pressure recharging ke accumulator yang diatur oleh accumulator charge valve sebagai indikasi untuk mempertahankan brake oil pressure yang digunakan untuk mengengagekan brake clutch dan menimbulkan braking effect. Adapun spesifikasi cut-in pressure yaitu sebesar 11,8 MPa atau 120 kg per cm persegi. Oli mengalir menuju ke port P dan akan tertahan pada relief valve R3. Kemudian, saat pressure pada port B lebih rendah dari set relief valve R1, maka piston nomor 8 akan tertekan balik ke bawah oleh spring nomor 5. Kemudian, valve seat nomor 7 dan poppet nomor 6 akan menjadi menutup rapat dan menyebabkan port C dan port T tidak berhubungan. Kemudian, spring chamber pada sisi kanan spool nomor 15 juga tidak berhubungan dengan port T, sehingga pressure akan naik. Demikian juga dengan pressure pada port P. Pada saat pressure pada port P naik di atas pressure pada port B atau accumulator pressure, maka proses pengisian oli ke dalam accumulator segera dimulai. Kemudian, oli juga akan mengalir menuju ke spring chamber nomor 14. Kemudian, besarnya tekanan oli untuk pengisian accumulator akan ditentukan oleh besarnya diameter orifice nomor 17 dan perbedaan pressure yang terjadi pada kedua sisi orifice, sehingga sejumlah oli yang sama akan disuplaikan tanpa dipengaruhi oleh engine speed. Main relief valve R3. Jika pressure pada port B atau pump pressure naik di atas setting pressure relief valve R3, maka oli dari pump akan mampu menekan spring nomor 3. Main relief valve R3. Relief valve R3 akan bekerja apabila relief valve H1 dan R1 mengalami kerusakan. Jika pressure pada port P naik di atas set pressure relief valve R3, maka oli dari pompa akan mampu menekan spring nomor 3. Kemudian, valve nomor 11 terdorong terbuka ke atas dan oli dari pump dibebaskan menuju ke brake oil tank circuit. Dengan demikian, akan membatasi maksimum pressure dalam brake circuit dan melindungi sirkuit dari keabnormalan head pressure. Pada saat awal start,
oli dari brake pump mengalir menuju ke port P pada accumulator touch valve. Kemudian, masuk menuju ke main relief R3, relief valve R1, spring R1, dan kemudian mengisi rear and front accumulator, hingga tekanan pada accumulator mencapai 210 kg per cm persegi. Kemudian, ketika pressure telah mencapai 210 kg per cm persegi, maka accumulator akan memberikan sensing melalui port PP, sehingga menyebabkan valve pada relief valve H1 akan terbuka dan menyebabkan oli yang menekan spring relief valve R1 akan di-drain melalui relief valve H1, sehingga menyebabkan relief valve R1 terbuka dan suplai dari brake pump akan dialirkan menuju ke drain. Kemudian, apabila tekanan pada accumulator telah mencapai 210 kg per cm persegi, maka accumulator akan memberikan sensing menuju ke accumulator touch valve melalui port PP. Namun, apabila terjadi kerusakan pada relief valve H1 dan relief valve R1, kemudian tekanan meningkat hingga mencapai 230 kg per cm persegi, maka main relief R3 akan bekerja, sehingga valve terbuka dan suplai oli dari brake pump akan dialirkan menuju ke drain. Thank you.